Gadget merupakan perangkat yang sangat bermanfaat di zaman teknologi ini. Namun, entah kenapa banyak orang yang hidupnya menjadi buruk karena datangnya sebuah gadget. Sebenarnya, gadget itu untuk apa? Hey guys, kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat ilustrasi dengan teknik photo manipulation di Adobe Photoshop dengan mengangkat konsep kecanduan gadget. Cus, langsung saja ya. Oke, pertama-tama buka aplikasi Adobe Photoshop, lalu klik Open File atau tekan Ctrl plus O. Setelah itu, cari lokasi tepat foto yang akan digunakan, kemudian klik Open. Lalu jika dirasa sedikit kurang, atur size resolusi kanvas dan foto di menu Image. Kemudian, klik Image Size, lalu cukup atur pada bagian Resolution sesuai dengan keinginan. Nah, selanjutnya buat dua grup dengan label nama Master dan Edited dengan klik ikon berbentuk file. Setelah itu, ubah nama grupnya. Kemudian, unlock layar foto yang sudah kita open, lalu pindahkan ke dalam grup Master. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke tahap proses desain. Yang pertama yaitu duplikasi foto. Pertama-tama kita duplikasi dulu layer backgroundnya, kemudian pindahkan ke grup edited. Nah, setelah itu trace object menggunakan pen tool. Nah, kemudian klik kanan pada pad yang sudah dibuat dengan pen tool, lalu klik pada layer background dan duplicate dengan cara klik kanan pada layer menggunakan mouse, kemudian klik duplicate. Atau kita bisa gunakan shortcut Ctrl plus J. Setelah itu tekan Ctrl kemudian klik pada gambar layer untuk mengaktifkan seleksi dengan tepian layer yang sudah dimasking. Kemudian kita rapikan bagian rambut menggunakan Select and Mask di menu Select. Lalu gunakan Rivet Edge Tool untuk melakukan seleksi pada bagian yang rumit seperti rambut. Setelah itu, pilih outputnya menjadi New Layer Mask. Selanjutnya, kita masking pada bagian layer laptop dengan teknik yang sama saat melakukan masking sebelumnya. Setelah itu, group shape masking atau pad, lalu pindahkan ke group master. Setelah itu, grup objek yang sudah diseleksi ke dalam layer group berlabel objek. Jangan lupa untuk masukkan background ke dalam grup background, lalu berikan masing-masing objek sebuah grup sesuai dengan nama objeknya. Oh iya, jangan lupa kita sapukan bagian rambut yang sudah dimasking menggunakan burn tool agar terlihat menyatu dengan warna asli rambutnya. Nah, selanjutnya kita klik layer objek manusia, kemudian kita gunakan lasso tool untuk memasking bagian kepalanya, kemudian kita tekan Ctrl plus J. Nah, setelah itu kita tekan Ctrl, lalu klik pada gambar layer objek kepala untuk mengaktifkan selection, kemudian inverse dengan menekan Ctrl Shift plus I, lalu klik layer objek manusia dan duplicate menggunakan Ctrl plus J. Setelah itu, kita convert masing-masing objek menjadi smart object. Kemudian, kita masuk ke tahap penambahan efek pada objek manusia. Pertama, kita tambahkan pad blur, klik filter, blur galeri, kemudian pad blur.
Atur pad blur dari arah manusia mengarah ke laptop. Lalu tambahkan 3 pad dari sudut yang berbeda agar terlihat natural, kemudian atur tingkat blurnya. Setelah itu, klik layer kepala, tambahkan efek Liquify. Atur ukuran brush dan pressure-nya, kemudian mulai sapukan sedikit demi sedikit dengan sapuan satu arah pada bagian objek. Setelah itu, masking efek menggunakan brush pada filter dengan mengaktifkan seleksi inverse dari layer objek layar. Setelah itu, klik layer laptop, kemudian ubah ke smart object dan tambahkan efek Liquify, kemudian tarik tipis pada bagian tepiannya. Setelah itu, duplicate dan pindahkan dengan Move Tool dan tekan Ctrl+T untuk masuk ke mode Free Transform dan atur wrap-nya. Setelah itu, duplicate dan select dua layer laptop, kemudian group. Setelah itu, tambahkan Gaussian Blur, atur blending mode menjadi linear dodgy add, dan duplicate layer juga. Gaussian Blur-nya diatur secara bertahap. Lakukan langkah yang sama pada layer yang lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap color correction. Kita bakalan color correctionin bagian backgroundnya. Pertama, kita tambahkan efek kamera raw filter, atur exposure, shadow, dan lain-lain menjadi gelap atau redup. Nah, selanjutnya kita detailing pada bagian objek manusia. Pertama, kita duplicate layer kepala. Kemudian, ubah blending mode menjadi linear dodgy add. Dan masukkan ke dalam grup dengan label nama efek pantulan cahaya dan tambahkan inverse layer, mask, kemudian sapukan dengan brush tool. Setelah itu, tambahkan adjustment layer, hue atau saturation. Kemudian cek kolom colorize, lalu atur warna agar sesuai dengan warna efek glow dari layar, lalu aktifkan clipping mask-nya. Setelah itu, atur opacity dari objek kepala manusia. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tahap detailing. Pertama, tambahkan layer mask pada grup layer glow di atas keyboard. Kemudian, rapikan detailnya. Setelah itu, tambahkan adjustment layer exposure pada bagian glow keyboard dan atur agar terlihat lebih cerah. Kemudian, turunkan opacity dari grup efek glow tersebut. Kemudian, kita masuk ke dalam tahap penambahan shadow dan highlight. Pertama, kita tambahkan exposure. Atur exposure yang menjadi gelap dan tambahkan layer mask. Kemudian, sabukan dengan brush untuk memberikan kesan highlight dan shadow. Setelah itu, kita tambahkan exposure pada objek manusia, kemudian atur menjadi gelap.
Lalu, aktifkan clipping mask. Kemudian, gunakan layer mask, inverse, dan sapu menggunakan brush tool. Setelah itu, kita masuk ke dalam tahap penambahan elemen, smoke, dan text. Pertama, kita tambahkan layer group dengan label nama elemen, dan tambahkan layer. Lalu, gunakan brush smoke di sekeliling objek. Kemudian tambahkan exposure, lalu aktifkan clipping mask. Setelah itu, atur tingkat sampai yang terendah. Setelah itu, tambahkan layer group text dan tambahkan teks untuk judul dari karya ilustrasi ini. Lalu, atur agar teks berada di tengah, setelah itu grup teks tersebut. Selanjutnya, kita buka foto tekstur yang sudah kita punya. Kemudian tambahkan adjustment layer hue atau saturation. Lalu turunkan saturasinya. Setelah itu tambahkan adjustment layer level. Dan atur agar mendapat hasil tekstur yang kita inginkan. Setelah diatur, merge tekstur tersebut. Kemudian tambahkan pada project yang sedang kita buat. Lalu clipping mask. Kemudian atur agar sesuai dengan keinginan kita menggunakan tool-tool yang ada. Nah, setelah itu kita ubah blending mode group menjadi screen. Nah, selanjutnya kita menambahkan teks tambahan. Pertama-tama kita ketik dulu menggunakan tab tool untuk menambahkan teks tambahan. Kemudian letakkan pada bagian teratas layer. Lalu masing-masing teks dibuatkan layer group dengan shape yang ada pada bawah teksnya. Setelah itu, tambahkan detail pada teks judul menggunakan exposure. Kemudian menggunakan layer mask inverse dengan menggunakan smoke brush. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap coloring. Pertama, kita tambahkan color balance di bagian paling atas layer. Setelah itu, grup semua layer, edited, kemudian duplicate dan kunci edited grup yang asli. Lalu, merge pada grup salinannya, setelah itu convert ke Smart Object. Kemudian, tambahkan kamera raw effect dan atur warnanya, lalu tambahkan iris blur dan atur agar menekankan bagian wajah objek. Mungkin kurang lebih hasilnya akan seperti ini, guys. Oke, terima kasih sudah menyimak video tutorial kali ini. Semoga dapat menambah inspirasi dan motivasi kalian untuk terus semangat berkarya dan memperluas ide-ide yang lebih baik ke depannya. See you guys!